Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, apa kabarnya ya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya. Di sini kita masih berbagi seputar seleksi ASN teman-teman ya, khususnya di P3K Guru tahun 2021. Nah, ini banyak sekali yang menanyakan teman-teman terkait dengan memilih formasi, tetapi bagi guru honorer yang berada di sekolah swasta ya, karena pertanyaan-pertanyaan banyak sekali teman-teman ya. Ternyata mungkin ada beberapa yang memang belum memahami untuk alurnya, atau mungkin dia belum mendapatkan informasinya ya. Nanti kita akan membahas terkait bagaimana cara memilih formasi bagi guru honorer yang berada di sekolah swasta ya pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, mungkin bagi kalian ya yang baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, terima kasih bagi kalian ya yang masih setia di channel ini ya, yang sudah memberikan kritik dan sarannya, sudah memberikan motivasi-motivasi ya pada kami, sehingga kami lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi terbaru di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi bagaimana cara memilih formasi ya? Jadi untuk guru honorer yang berada di sekolah swasta, ini khususnya untuk seleksi P3K Guru di tahun 2021. Nah, sebenarnya teman-teman untuk memilih formasi itu sebenarnya sama ya teman-teman ya, untuk di guru swasta maupun di negeri. Hanya yang membedakan itu hanya waktunya saja ya. Jadi untuk teman-teman yang berada di sekolah swasta itu harus bersabar ya, karena untuk pemilihan formasi ini tidak bisa dilakukan saat ini ya. Jadi artinya untuk yang saat ini bagi teman-teman yang berada guru honorer yang berada di sekolah negeri dulu ya. Jadi nanti untuk tahap 1 itu diberikan kesempatan untuk guru honorer yang berada di sekolah negeri, dan juga untuk bagi teman-teman ex honorer kategori 2. Oke ya. Tapi teman-teman tetap melakukan pendaftaran ya sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan ya, bahwa untuk pendaftarannya terakhir tanggal 21 Juli 2021. Oke, kita mulai teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari informasi ya dari sscasn.bkn.go.id mengenai FAQ teman-teman ya, kalau kita cek di seputar guru swasta ya. Jadi guru di sekolah swasta Anda terdaftar di data Dapodik ya. Jika Anda terdaftar di data Dapodik ya, Anda akan mengisikan data pribadi. Namun, Anda belum dapat memilih formasi sampai tes kesempatan pertama selesai dan diumumkan ya. Jadi artinya teman-teman bisa memahami bahwa kemarin kita sudah membahas ya terkait siapa saja yang ya peserta yang bisa ikut di tes pertama, kedua, dan juga ketiga. Nah, ini teman-teman bisa cek aja ya di video kita. Kita taruh di playlist ya, teman-teman bisa cari ASN PNS P3K 2021. Nah, di sini ada ini ya, peserta seleksi pertama, kedua, dan juga ketiga. Ini teman-teman harus memahami dulu bahwa untuk guru-guru swasta itu berada di tes seleksi kompetensinya di kedua. Ya, jadi namun ya, jadi informasi ini ya, jadi namun Anda belum dapat memilih formasi. Jadi ya sampai saat ini teman-teman belum bisa memilih formasi. Nanti formasinya ya, teman-teman bisa memilih ya ketika tes kesempatan pertama selesai dan diumumkan. Jadi teman-teman nanti mungkin ketika melihat formasi yang sekarang mungkin di sekolah A ada, nah bisa jadi karena di tes sudah ada seleksi pertama ya, kemungkinan bisa jadi masih tetap ada, atau mungkin masih kurang, ataupun juga bisa jadi tidak ada ya. Nah, Anda dapat melakukan pemilihan formasi, ingat ya, Anda dapat melakukan pemilihan formasi hanya dalam satu instansi, dan baru dapat dilakukan sebelum ujian tes kesempatan kedua dimulai. Jadi teman-teman sebelum tes kesempatan kedua dimulai ya, teman-teman sudah melakukan pendaftarannya, pemilihan formasi ya maksudnya. Nah, kapan itu jadwalnya ya? Jadi sebelumnya teman-teman kita ingatkan kembali ya, bahwa untuk tes itu ada 3 teman-teman ya. Ada tes pertama, tes kedua, dan juga tes ketiga. Nah, ini teman-teman kemarin sudah kita bahas ya, kita ingatkan kembali bahwa untuk yang bisa mendaftar di seleksi P3K Guru itu ada 4 kategori ya. Jadi ada guru honorer di sekolah negeri, honorer tenaga kategori 2, guru honorer di sekolah swasta, dan juga di lulusan PPG. Nah, ini teman-teman semua bisa melakukan pendaftaran ya. Bagi yang belum verbal bisa melakukan verbal ijazah. Bagaimana caranya?
Nanti teman-teman bisa cek aja ya di video kita mengenai ini ya, solusi belum verifal ijazah, bisakah mengikuti seleksi P3K guru ya. Nanti begini solusinya, nanti teman-teman bisa cek di sini. Nah, yang berikutnya teman-teman ketika memilih formasi lah, ya jadi ketika memilih formasi ini yang bisa hanya di tes seleksi 1 ya. Jadi artinya yang memiliki tes kesempatan di tes kompetensi pertama. Nah, itu siapa? Di 1 dan 2. 1 dan 2 adalah guru honorer di sekolah negeri dan juga honorer kategori 2. Nah, teman-teman nanti yang tidak lolos di tes pertama nanti ikut lagi di tes kedua. Nah, misalkan tidak lulus di tes kedua, teman-teman bisa mengikuti lagi tes ketiga. Nah, di sini posisinya tes kedua teman-teman ya. Di tes kedua lah ini baru teman-teman yang dari sekolah swasta itu baru bisa memilih formasinya nanti di sini. Di tes kedua. Oke, teman-teman ya, bisa dipahami ya. Nah, terus waktunya kapan? Ya, waktunya kalau kita lihat teman-teman di rencana penjadwalan kegiatan P3K Guru tahun 2021. Nah, waktu pendaftaran dan pemilihan formasi 1 itu 1 sampai dengan 22 Juli. Ya ini 22 Juli ya teman-teman ya. Tadi kita sebutkan 21, ternyata salah ya. Ternyata 22 Juli ya. Nah, pendaftaran tetap ya. Jadi untuk yang pemilihan formasi 1, lah ini untuk teman-teman guru yang ada di sekolah negeri. Ya. Nah, terus berikutnya teman-teman di sini nanti posisinya yang berada di sekolah swasta itu adalah ini ya, pengumuman dan pemilihan formasi 2. Ya, tanggal 18 sampai dengan 24 September 2021. Nah, ini menunggu pengumuman ini teman-teman ya. Menunggu pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 ya. Jadi nanti setelah teman-teman kompetensi 1 ini dinyatakan ya, siapa saja yang lolos dan yang tidak lolos. Nah, nanti baru setelah tanggal 6 September, jadi tepatnya tanggal 18 sampai dengan 24. Nah, ini teman-teman yang tidak lolos, dia juga akan memilih formasi lagi. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang honorer yang berada di sekolah swasta ya, dia juga mengikuti pemilihan formasinya di sini. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang di sekolah swasta belum bisa memilih formasi ya, karena teman-teman berada di tes kompetensi di kedua ya. Jadi artinya di kedua. Karena ada tes kompetensi 1, 2 dan juga 3, jadi teman-teman berada di tes kompetensi yang kedua. Oke ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait ketika teman-teman sudah login di SSCASN ya, teman-teman sudah mengisi biodata. Di sini teman-teman menentukan jenis seleksinya ya. Jenis seleksinya bisa P3K guru, CPNS atau P3K non guru. Nah, tentunya bagi teman-teman yang guru ya, dia akan memilih P3K guru. Nah, ketika teman-teman memilih di P3K guru ya teman-teman, di sini data dashboardingnya akan tampil ya. Data dashboardingnya akan tampil lah. Teman-teman perlu ingat, kalau di swasta teman-teman biasanya di sini ada tambahan huruf S-nya. Jadi S-nya ini artinya swasta. Nanti kalau negeri berarti N ya. Jadi SMKS, S ini swasta, dia berada di sekolah swasta. Maka nanti sekolahnya dia akan tampil ya, data yang ada di Dapodik. Ya, ada sekolah, instansi, terus pendidikan pada Dapodik. Nah, pendidikan pada Dapodik ini diambil dari verbal ijazah. Oke ya. Nah, nanti bagaimana dengan sekolah yang ada di negeri, teman-teman? Sekolah yang ada di negeri itu sama ya, teman-teman ya. Ya. Jadi tampilannya sama ya, cuma yang membedakan ini sekolah yang berada di sekolah negeri ya, jadi SMKN, kalau di sini SMKS. Untuk tampilannya sama. Ketika teman-teman memilih jenis seleksinya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Berikutnya teman-teman, di sini untuk memilih formasi guru honorer di sekolah swasta. Jadi sebenarnya ketika teman-teman yang berada di sekolah swasta ya, di sini sama ya, jenis seleksinya, instansinya, jenis formasinya. Nah, ini kenapa berada di Provinsi Jawa Timur, teman-teman? Karena ini posisinya dia berada di SMK ya, di SMA dan SMK itu berada di provinsi ya. Nah, terus yang kedua di sini teman-teman, yang membedakan ya, kalau teman-teman yang di sekolah swasta, honorer swasta, di sini hanya ada pendidikan ya, jadi belum bisa memilih formasinya ya, jenis jabatannya ataupun lokasi penempatan kerjanya. Jadi nanti belum bisa memilih ya. Jadi dia hanya pendidikan, ini diambil dari verbal ijazah. Nah, sedangkan yang teman-teman honorer yang ada di sekolah negeri, teman-teman, tampilannya sama ya, dia jenis seleksinya sama, instansi sama, jenis formasi sama, tetapi setelah pendidikan di sini ada jabatan. Ya, teman-teman negeri sudah bisa melakukan jabatan, terus sama lokasi formasi. Nah, ini nanti teman-teman dalam memilih formasi, ini nanti sama caranya. Ya, caranya sama antara guru yang berada di sekolah swasta dan juga
guru yang ada di sekolah negeri. Nah, cuma yang membedakan adalah waktunya saja ya. Untuk yang di teman-teman honorer di sekolah negeri itu sekarang sudah bisa, tetapi untuk guru-guru ya yang berada di sekolah swasta itu belum bisa karena belum waktunya ya, belum jadwalnya untuk mengikuti pemilihan formasinya. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara memilih formasinya ya. Nah, ini ya, jadi ini tampilan untuk yang guru honorer yang berada di swasta, ini yang berada di sekolah negeri ya. Jadi yang membedakan ini ya, setelah pendidikan di sini ada jabatan untuk pemilihan jabatannya dan juga ada lokasi formasinya. Oke. Sekarang teman-teman untuk memilihnya ini sama. Nanti teman-teman setelah mengisi ini ya, mengisi IPK, nomor ijazah, tahun lulus dan juga seterusnya, teman-teman bisa klik lanjutkan ya. Di sini ada sampai akreditasi perguruan tinggi, akreditasi prodi, teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas bagaimana cara memilih formasinya. Nah, dalam pemilihan formasi teman-teman ini tentunya sama ya, baik itu di honorer negeri dan juga swasta. Yang membedakan hanya waktunya saja dan juga ketersediaan formasi yang mungkin sekalian tuju untuk sekolahnya. Misalkan masih ada nggak formasinya nanti ya ketika di seleksi kedua ya. Yang pertama untuk pendidikan sudah ini tidak bisa dirubah ya karena diambil dari verbal ijazah. Yang kedua adalah teman-teman memilih jabatannya ya, memilih jabatan. Ini adalah memilih formasi teman-teman ini baik nanti di sekolah negeri maupun di sekolah swasta tentunya caranya sama ya. Jadi jabatan, terus yang kedua adalah memilih lokasi ya, memilih lokasi kerja. Oke. Di sini untuk jabatan teman-teman lah, di sini akan muncul teman-teman ya, di sini akan muncul ya semua yang linear ya, semua jabatan yang linear dengan ijazah S1-nya. Ya, nanti teman-teman bisa memilih, teman-teman itu misalkan sudah punya sertifikat pendidik, berarti linearnya dicari sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Ketika teman-teman belum memiliki sertifikat pendidik ya, teman-teman bisa menggunakan linear sesuai dengan ijazahnya. Teman-teman nanti terkait linearitas, teman-teman bisa cek di video kita di bagian linearitas. Nah, ini ya, melihat linearitas ijazah S1 dan sertifikat pendidik sebelum melakukan pendaftaran ASN P3K Guru tahun 2021. Teman-teman bisa cek aja di sini. Untuk satelit-dananya juga kita taruh di deskripsi video ini. Oke ya. Setelah jabatan selesai ya, sesuaikan antara ijazah atau sertifikat pendidiknya. Silakan pilih yang linear. Tentunya kalau sudah muncul seperti ini biasanya semuanya linear. Nanti teman-teman bisa cek ya. Nah, berikutnya setelah memilih jabatan, teman-teman memilih lokasinya. Jadi lokasi di mana lokasi kerjanya, di mana yang ada formasinya. Jadi ada kebutuhan gurunya. Jadi teman-teman nanti bisa mengecek di sini. Nah, tentunya teman-teman yang seperti kita sampaikan ya, yang mungkin teman-teman hari ini melihat mungkin di sekolah A ya, misalkan di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten misalkan, yang sekarang mungkin masih ada formasi ya. Nah, tapi ketika nanti teman-teman di seleksi kedua, bisa saja ya di sini masih ada formasi, bisa juga tidak ada formasi ya. Karena apa? Karena mungkin di seleksi tahap pertama, mungkin di sini sudah diisi teman-teman yang ada yang sudah lolos tes di seleksi pertama. Ya, jadi teman-teman tetap optimis, nanti teman-teman tetap memantau ketika pengumuman hasil seleksi di tahap pertama. Ya. Nah, nanti teman-teman setelah menentukan lokasi formasi ya, silahkan dipilih teman-teman mau mendaftar di lokasi sekolah mana. Ya. Berikutnya teman-teman silahkan dilengkapi ya semua ya, mulai dari IPK, nomor ijazah, jenis perguruan tinggi, semuanya silahkan dilengkapi. Nanti jika sudah lengkap ya teman-teman, dari sini di pendidikan, jabatan, lokasi nanti akan muncul seperti ini ya. Jabatannya memilih seperti ini ya. Ini disesuaikan dengan linear ijazahnya. Lokasi formasinya ya, kebutuhan gurunya berarti di sini SMK 1 Grogol membutuhkan guru ini. Guru ini ya. Jadi ini dia linear dengan pendidikan S1-nya. Ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk memilih formasi antara di guru negeri dan swasta sama, yang membedakan hanya waktunya saja. Oke teman-teman ya. Setelah formasi selesai, teman-teman bisa melanjutkan ya dalam pengisian dokumen ya. Dokumen apa yang perlu disiapkan, teman-teman nanti bisa cek aja ya di video kita bagaimana cara mengupload untuk dokumen ya, berkas yang diupload saat mendaftar P3K Guru. Teman-teman bisa cek aja di sini. Selanjutnya setelah mengisi dokumen, teman-teman bisa dilanjutkan dengan resume pendaftaran ya. Nanti tentunya kalau di teman-teman yang guru honorer yang di sekolah swasta, tentunya untuk jabatan dan formasi ini belum muncul ya.
lokasi formasi sama jabatan formasi ini belum muncul karena teman-teman belum memilih formasi. Tetapi bagi teman-teman yang berada di guru honorer karena honorer negeri itu tentunya sudah muncul karena guru honorer yang berada di sekolah negeri itu masuk di dalam seleksi tahap pertama. Oke ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Resume selesai, teman-teman nanti bisa ini di checklist semua ya, di checklist atau dicentang. Setelah semua dicentang, teman-teman ada notifikasi peringatan, teman-teman bisa, kalau semua datanya sudah oke, sudah benar, ya teman-teman harus membaca semua informasi yang ada. Tentukan teman-teman sudah yakin, teman-teman bisa klik ya, nanti teman-teman mengakhiri proses pendaftaran. Nanti teman-teman bisa mencetak kartu pendaftaran CASN, ya nanti bentuknya seperti ini ya, tadi kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN ya. Tentunya nanti untuk formasinya bagi guru swasta tentunya masih kosong ya, karena belum saatnya dalam memilih formasi jabatannya. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya. Sekali lagi kita sampaikan ya bahwa untuk guru yang berada di swasta ya, setelah mengisi data pribadi namun belum dapat memilih formasi sampai tes kesempatan pertama selesai dan diumumkan ya, Anda dapat melakukan pemilihan formasi hanya dalam satu instansi dan baru dapat dilakukan sebelum ujian tes kesempatan kedua dimulai. Jadi sebelum tes kesempatan kedua dimulai, teman-teman harus sudah melakukan pemilihan formasi. Nah, kapan jadwalnya? Teman-teman cek dulu ya. Jadi untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi 1, 6 September. Nanti untuk pemilihan formasi ya, pemilihan formasi di seleksi kompetensi 2 itu adalah tanggal 18 sampai dengan 24 September 2021. Nah, ini terkait dengan informasi ini teman-teman bisa cek aja ya di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa cek aja di sini ya, nanti terkait jadwalnya. Ini ya, nanti di guru.ppk.kemdikbud.go.id nanti teman-teman melihat bahwa untuk ini ya, pemilihan formasi di tahap 2 itu tanggal 18 sampai dengan 24 September 2021. Bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 1, jadi nanti yang tes kompetensi 1 tidak lulus, dia juga harus kembali memilih formasinya. Nah, seleksi kompetensi 2 ini dapat diikuti oleh ya guru non-ASN yang melamar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus di seleksi kompetensi 1. Jadi teman-teman guru honorer negeri nanti yang tidak lolos di seleksi kompetensi 1, maka dia akan memilih lagi formasi untuk mengikuti seleksi kompetensi 2. Yang kedua, tenaga honorer S kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus di seleksi kompetensi 1. Yang ketiga, ini teman-teman yang berada guru-guru yang ada di swasta ya, guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Dan juga yang terakhir adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud-Ristek. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja ya. Semoga kalian bisa paham dan semoga bisa mengerti ya bahwa untuk cara pemilihan formasinya sama. Yang membedakan hanya waktunya saja ya. Jadi untuk waktunya teman guru-guru teman negeri ini sudah bisa, tapi untuk guru-guru yang teman di swasta itu karena masuk di seleksi kompetensi kedua. Cukup sekian saja teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kita berjumpa kembali ya di video-video kita berikutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.